Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Laisal birra, bukanlah kebajikan itu, an tuwallu wujuhakum, kalian menghadapkan wajah-wajah kalian dalam ibadah qibalal masyriq wal maghrib, ke arah timur yaitu Ka'bah, wal maghrib ke arah barat yaitu Baitul Maqdis. Walakinnal birra, tetapi kebajikan itu man amana billah, ya, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, hari akhir, wal malaikah, dan juga pada malaikat, wal kitab, pada kitab-kitab, wan nabiyyin, dan para nabi. Wa atal mala ala hubbihi dzabil qurba, dan juga memberi harta, ya, harta ala hubbihi, atas kecintaannya terhadap harta itu. Jadi harta yang dia sukai, dzabil qurba, kepada kaum kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang miskin, wa benas sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Wasailina wa fir riqab, wasailina, dan orang-orang yang minta-minta, ya, tukang minta-minta, pengemis, ya. Wa fir riqab, itu orang yang memerdekakan hamba saya. Wa aqamas shalah, dan mendirikan sholat, wa ataz zakat, dan menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang menunaikan janji, idza ahadu, apabila mereka berjanji, ya, mereka berjanji kepada Allah ataupun berjanji kepada manusia. Janji kepada Allah ataupun janji kepada manusia. Wassobirina, yaitu orang, dan juga orang-orang yang sabar. Fil ba'sa, ya, sabar dalam kesempitan. Ba'sa itu kesempitan ataupun kesulitan. Wadharra, ya, penderitaan atau sakit. Wahinal ba's, dan juga ketika dalam peperangan di jalan Allah. Hinal ba's. Ulaika alladzina shadaqu, mereka itu adalah orang-orang yang benar, ya, orang yang benar imannya, sodaku. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, ya, maksudnya timur itu menghadap ke arah Ka'bah ataupun ke arah barat itu Baitul Maqdis. Tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi, memberikan harta yang dia cintai kepada kerabat, ya, anak yatim, orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan ataupun musafir, peminta-minta, pengemis, ya, dan untuk memerdekakan hamba saya. Kemudian apa? Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji ketika dia berjanji, baik apa? Berjanji kepada manusia ataupun berjanji kepada Allah. Orang yang sabar dalam kemelaratan, sabar dalam penderitaan, ya, dalam masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar. Artinya orang yang benar apa? Benar imannya. Mereka adalah orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi Abu Qatadah itu berkata, kaum Yahudi itu beranggapan bahwa kebajikan itu adalah ibadah menghadap barat. Sedangkan sebaliknya, kaum Nasrani berkeyakinan bahwa ibadah itu adalah menghadap ke timur. Ya. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini, ya, yang intinya adalah kebajikan itu bukan persoalan wajahmu menghadap barat ataupun timur,
Tetapi yang namanya kebajikan itu apa? Kebajikan itu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir dan seterusnya tadi. Ya. Itu namanya kebajikan. Jadi seringkali dan banyak sekali manusia berbicara tentang kiblat. Itu seolah-olah kiblat itu sebagai satu-satunya kebajikan. Jadi seringkali orang juga padahal tidak demikian. Jadi sekedar menghadapkan muka ke barat dan ke timur itu bukan merupakan pokok persoalan keagamaan ataupun kebajikan. Jadi sumber kebajikan itu banyak macamnya, ya. Sebagian merupakan pokok-pokok kepercayaan akidah, sebagian lagi juga induk kebajikan dalam ibadah. Ya. Beriman kepada Allah, hari kebangkitan, ya, kemudian beriman kepada malaikat dan seterusnya. Ya. Artinya banyak kebajikan yang memang menjadi yang diturunkan diberikan pada Allah bagi umat manusia, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba diwajibkan atas kalian alaikum al-qisasu fil qatla. Kisos. Kisos itu apa? Hukuman yang sepadan dengan kejahatan itu namanya kisos. Kisos itu apa? Hukuman yang sepadan dengan kejahatannya. Fil qatla, dalam pembunuhan. Al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang yang merdeka. Wal abadu bil abadi, seorang hamba saya dengan hamba saya. Wal unsa bil unsa, ya, orang perempuan dengan perempuan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un faman ufiya, maka barang siapa yang diberi maaf lahu kepadanya min akhihi, dari saudaranya ataupun korban yang diberi maaf, syai'un atau dengan suatu tebusan, fattiba'um bil ma'ruf, maka hendaknya mengikuti dengan cara yang baik, wa ada'un ilahi bi ihsan, ya, dan membayar tebusan, adaun ilahi bi ihsan. Jadi dia membayar tebusan kepadanya, kepada keluarga korban dengan yang baik. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah, itu adalah keringanan min rabbikum, dari Tuhan kalian, dari Allah, wa rahmah, dan itu adalah rahmat. Faman i'tada, maka barang siapa yang melampaui batas, i'tada, ba'da dzalika, sesudah zalik, pemberian maaf, falahu adzabun alim, maka baginya siksaan yang amat pedih. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos. Kisos, hukuman yang semisal dengan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Berkenaan dengan orang yang dibunuh, ya. Jadi yang dilakukan kisos itu berkenaan orang yang dibunuh, orang yang merdeka dengan orang merdeka, hamba saya dengan hamba saya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang memperoleh pemaafan ataupun dapat maaf dari saudaranya, hendaknya dia mengikutinya dengan baik, membayar diat ataupun tebusan, membayar diat dengan baik. Jadi yang sedemikian itu adalah keringanan. Jadi kalau diberi pemaafan, itu membayar diat, tebusan, dan itu merupakan keringanan dari Allah, rahmat. Tapi barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka dia akan diazab oleh Allah, ya. Ini diantara syariat yang diwajibkan atas orang yang beriman itu hukum mengatur soal pembunuhan dengan sengaja.
Ya, telah kami wajibkan pelaksanaan kisos, ya. Jadi Allah mewajibkan pelaksanaan kisos bagi pelaku pembunuhan. Jadi maka janganlah kalian mencontoh kaum jahiliyah. Ya, kaum jahiliyah itu orang Arab, ya, pada masa jahiliyah itu membedakan antara petinggi kaum dengan orang biasa. Ya, misalnya ketika salah seorang kepala suku terbunuh, maka pembalasan atas pembunuhan itu tidak hanya terbatas pada si pembunuh. Ya, bagi mereka terdapat perbedaan antara darah orang biasa dengan darah petinggi, antara jiwa orang biasa, jiwa seorang petinggi. Ya, ketika Islam datang, kebiasaan itu ditinggalkan dengan memberlakukan hukum kisos, yaitu suatu ketentuan hukum yang menetapkan bahwa pembalasan terhadap tindak pembunuhan hanya diberlakukan terhadap si pembunuh. Jika seorang yang merdeka terbunuh, siapapun orangnya, tebusannya apa? Yaitu orang yang merdeka pula. Ya. Hamba dengan hamba juga, wanita dengan wanita juga, dan seterusnya yang setimpal. Ya, jadi dapat dipahami bahwa budak itu tidak akan dikisos karena melakukan pembunuhan terhadap orang merdeka, dan sebaliknya seorang merdeka tidak dikisos karena membunuh budak. Akan tetapi pada ayat lain kita menemukan bahwa hukum kisos itu berlaku secara umum tanpa memandang status dan jenis kelamin. Jadi ini merupakan suatu hukum yang telah diundangkan dalam kitab Taurat, dalam Injil, Al-Quran. Jadi hukum kisos ini Islam memiliki sudut pandang yang berbeda dengan pandangan para ahli hukum, dengan menjadikan kisos itu sebagai hak bagi keluarga terbunuh. Jadi kisos itu merupakan suatu hukum yang menjadikan hak bagi keluarga yang terbunuh, sebagai peredam kemarahan di satu sisi, juga sebagai upaya preventif untuk menjaga hak hidup orang yang tak berdosa di sisi lain. Ya, oleh karena itu pihak keluarga korban memiliki hak juga untuk memaafkan pelaku, di samping hak menuntut balas. Jadi hak menuntut balas juga ada, hak memaafkan juga ada. Sementara sebagai takzir, jika dalam hal itu terdapat maslahat, ya, dalam penetapan hukum kisos ini Islam tidak memandang dari sudut motifnya, karena si pelaku dianggap zalim apapun motif yang melatar belakangi kejahatannya. Bahkan melihat kejahatan dari sisi motifnya akan melahirkan rasa kasihan pada si pelaku, ya, dan mengabaikan maslahat korban, yang semua itu seringkali mendorong tindak balas dendam yang tidak ada habisnya. Jadi khitab daripada ayat ini ditujukan kepada semua kaum mukminin, yang menunjukkan bahwa mereka harus ikut serta membantu pelaksanaan kisos jika diminta oleh wali si terbunuh. Ya, baik para wali si terbunuh lainnya maupun pembunuhnya. Jadi mereka tidak diperbolehkan menghalangi had ini, ketentuan ini, dan menghalangi wali dari melakukan kisos sebagaimana yang biasa dilakukan di zaman jahiliyah, yaitu melindungi para pelaku kriminal. Zaman jahiliyah itu kriminal dilindungi, yakni dibunuh secara sengaja dengan membalasnya secara serupa, baik sifat maupun caranya, sebagai bentuk keadilan. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan yang merdeka, hamba saya dengan hamba saya, perempuan dengan perempuan. Ya, akan tetapi barang siapa memperoleh pemaafan dari saudaranya, saudara korban maksudnya, ya, hendaknya dia mengikuti dengan baik, membayar diat ataupun tebusan. Ya. Jadi yang sedemikian itu merupakan rahmat ataupun keringanan, takhfif dari Allah.
Tapi barang siapa yang melampaui batas, maka ia akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Jadi Sa'id bin Jubair itu berkata, Allah menurunkan ayat ini itu berdasarkan latar belakang pertikaian dua suku Arab pada masa jahiliyah. Jadi di antara mereka itu terdapat korban tewas dan luka-luka. Para hamba saya dan wanita banyak yang terbunuh, hingga akhirnya kedua suku Arab itu memeluk Islam. Ya, karena melihat berlimpahnya pasukan dan harta dari satu suku Arab, dari suku Arab lain itu bersumpah jika budak mereka terbunuh, mereka akan menukar dengan nyawa orang yang merdeka dari pihak musuh. Walakum fil qisasi hayatun, dan bagi kalian fil qisas, di dalam disyariatkannya qisas itu hayatun, jaminan satu kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal dan hati yang bersih. Ulil albab itu orang yang punya otak, ya, orang punya akal. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Jadi sesungguhnya rahmat Allah itu atas kalian sangat besar dalam perundangan hukum qisas, yaitu terjaminnya kehidupan yang aman dan tentram. Karena apabila seseorang yang berniat untuk membunuh menyadari resiko kebinasaan diri sendiri dalam perbuatan itu, maka ia akan mengurungkan niatnya. Jadi tindak pencegahan yang terkandung dalam hukum qisas itulah yang menjamin kelangsungan hidup seseorang yang hendak melakukan tindak pembunuhan di satu pihak, orang yang akan menjadi korban di pihak lain. Jadi apabila seorang petinggi kaum dikisos sebagai ganti dari rakyat jelata yang terbunuh, orang yang tidak bersalah dihukum dengan kejahatan yang dilakukan orang lain. Orang yang tidak bersalah dihukum karena kejahatan yang dilakukan orang lain, sebagaimana terjadi pada masa jahiliyah itu seperti itu. Maka hal ini akan menjadi pemicu fitnah, ya, ketimpangan sistem di sebuah masyarakat. Maka orang-orang yang berakal akan menerima hukum qisas ini, sebab di dalam hukum itu mereka dapat merasakan kasih sayang Allah yang mendorong mereka ke jalan ketakwaan dan menepati perintahnya. Jadi hukumnya seimbang, ya, qisas itu seimbang. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadara, jika datang ahadakumul maut, jika datang salah seorang kalian al maut, ataupun suatu kematian. In taraka khaira, jika ia meninggalkan kebaikan atau harta, al wasiyah, ya, itu agar memberi wasiat. Jadi dia meninggalkan harta, memberikan wasiat. Lil walidaini wal akrobina bil ma'ruf, untuk kedua orang tuanya, wal akrobin, dan para kerabat, bil ma'ruf, dengan cara yang baik ataupun adil, haqqan 'alal muttaqin, sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Jadi di dalam diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabat dengan cara yang baik. Jadi setelah disyariatkan hukum qisas demi mempertahankan norma-norma kebaikan dan menjaga keutuhan masyarakat, selanjutnya Allah menetapkan aturan hukum yang berkaitan dengan wasiat yang akan menjamin kebaikan dan keutuhan institusi keluarga. Jadi seorang yang merasa telah mendekati ajal dan merasa yakin akan kematiannya, sedangkan ia orang yang punya harta, maka hendaknya ia memberikan sebagian hak miliknya itu pada kedua orang tuanya, atau kerabat dekatnya,
yang bukan ahli waris. Jadi kerabat dekatnya yang bukan ahli waris. Dengan mempertimbangkan segi-segi kebaikan, kemaslahatan, dan kewajaran akal pikiran yang sehat. Jadi tidak memberikan hartanya pada si kaya dan menelantarkan si miskin, atau dengan kata lain mengutamakan mereka yang sangat membutuhkan. Perintah yang demikian itu wajib hukumnya bagi siapa yang menjadikan takwa sebagai prioritas utama dalam hidupnya dan mengikuti perintah-perintah agama. Faman badalahu, maka barang siapa yang mengganti wasiat itu ba'da ma sami'ahu, ya, setelah dia mendengarkannya, dia mendengarnya, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu, maka sungguh hanyalah dosanya itu atas orang-orang yang mengubah wasiat itu. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, jadi barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh Allah mendengar dan Maha mengetahui. Ya, ini sangat jelas masalah peninggalan orang yang meninggal dunia. Jadi kalau orang yang mau meninggal dunia, ya, orang-orang yang bertakwa itu dikasih kewajiban sama Allah untuk memberikan, ya, jadi untuk berwasiat kepada yang hidup, berwasiat pada orang-orang tua terutama sama kerabat, ya, berwasiat. Ini merupakan perintah agama. Dan kesimpulannya, barang siapa yang merubah wasiat, faman badalahu ba'da ma sami'ahu, orang dari kasih wasiat udah ngerti kok dia merubah wasiat itu, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka bagi dia dosanya ya bagi yang mengganti wasiat itu. Ya, hukum wasiat dimain-mainkan, mengganti merubah maksud daripada wasiat, maka fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosanya bagi orang yang mengubah wasiat itu. Innallaha sami'un alim, Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi Gusti Allah itu sangat tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berniat jahat dengan maksud merubah wasiat, ya, untuk kepentingan keuntungan diri sendiri. Allah Maha mengetahui. Ya, jadi kesimpulannya, kalau orang yang mau meninggal memberi wasiat, maka wasiat itu harus dilaksanakan, tidak bisa diubah ataupun diganggu gugat. Ya, jelas ya. Ya, dieling-eling selawase urip.